Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian, para bapak dan para ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari Ahad ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin di Masjid Al-Furqan. Pada pertemuan kita di hari ini, insyaallah kita akan membahas bab yang ketiga dalam kitab Tauhid. Masih membicarakan tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid yang akan dibahas pada bab ini adalah masuk surga dengan tanpa hisab dan azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang utama ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Qala al-muallif al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, bab man haqqaqa tauhida, barang siapa yang mentahqiq tauhid, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga bighairi hisabin, dengan tanpa hisab. Kemudian nanti dalam hadis yang dicantumkan dalam bab ini ada tambahannya wala azab, dan dengan tanpa azab neraka. Ini bab yang ketiga dalam kitab Tauhid. Bab yang pertama adalah kewajiban tauhid, bab yang kedua adalah keutamaan tauhid. Kemudian yang menjadi bab ketiga ini juga sama sebenarnya dengan bab yang kedua, menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Hanya saja ini dipisahkan dalam bab tersendiri, keutamaan ini, karena ada dua sebab ya. Yang pertama, tingginya sebab. Yang kedua, tingginya keutamaan. Yang pertama adalah tingginya sebab. Yang disebutkan dalam bab yang ketiga ini bukan sekedar bertauhid, tetapi ini mentahqiq tauhid. Jadi ini lebih tinggi daripada sekedar bertauhid. Sebab ini levelnya adalah mentahqiq tauhid. Apa itu mentahqiq tauhid? Mentahqiq tauhid adalah melaksanakan tauhid kepada Allah Ta'ala dan membersihkan tauhidnya dari tiga perkara. Ya. Pertama, dari syirik. Membersihkan tauhid dari
syirik. Karena syirik ini akan membatalkan tauhid. Kemudian yang kedua, dari bid'ah. Karena bid'ah akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena bid'ah akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian yang ketiga, dari maksiat. Dari maksiat. Karena maksiat ini merusak tauhid dan juga mengurangi pahala tauhid. Merusak tauhid dan mengurangi pahala tauhid. Jadi mentahqiq tauhid itu adalah melaksanakan tauhid kepada Allah Ta'ala dengan membersihkan tauhid tersebut dari kesyirikan, dari bid'ah, dan dari maksiat. Jadi ini tingkatannya tinggi. Kemudian sebab yang kedua adalah tingginya keutamaan. Bahwa keutamaan yang disebutkan dalam bab yang ketiga ini adalah keutamaan yang paling tinggi. Di mana orang ini akan masuk surga dengan tanpa melalui hisab. Apalagi melalui azab neraka. Nah, ini kan istimewa sekali ini. Ini istimewa sekali. Orang yang paling utama di dalam masalah masuk surga tanpa melalui proses hisab dan tanpa merasakan azab neraka terlebih dahulu. Nah, maka karena tingginya sebab dan tingginya keutamaan, masalah ini dipisahkan babnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mentahqiq tauhid itu ada dua tingkatan. Yang pertama, mentahqiq tauhid yang tingkatannya itu adalah wajib. Jadi untuk sampai kepada tingkatan tahqiq tauhid, maka dia wajib untuk memperhatikan kepada derajat ini, yaitu apa? Yang disebutkan tadi, membersihkan tauhidnya dari 3 unsur pengganggu tauhid, yaitu membersihkan tauhid dari syirik, kemudian dari bid'ah, kemudian dari maksiat. Ini derajat atau tingkatan yang wajib dalam mentahqiq tauhid. Bila seseorang sudah membersihkan tauhidnya dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, nah dia sampai kepada derajat yang wajib dalam mentahqiq tauhid ini. Kemudian yang kedua, itu adalah derajat yang nafilah, ya. Yaitu derajat yang sunnah. Derajat yang sunnah ini derajat yang merupakan keutamaan. Jadi tidak mendapatkan ini pun, ini tidak menjadikan tahqiq tauhidnya hilang. Tapi kalau bisa melaksanakan ini, maka tahqiq tauhidnya lebih tinggi lagi. Karena yang wajibnya tercapai, kemudian tambahannya juga tercapai. Nah, apa derajat yang mustahabbah dalam mentahqiq tauhid? Itu imtila'ul qalbi bil iqbali 'ala Allah wal unsi bihi wal inkhila'u min kulli ma siwahu. Ini saya kutip dari perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid beliau. Itu memenuhi hati dengan memurnikan, menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala, bergembira dengan Allah Ta'ala, dan dia berpaling dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Itu memenuhi hatinya dengan hanya menghadap kepada Allah Ta'ala dalam seluruh kebutuhan dia, dan dia
hanya bergembira dengan Allah Ta'ala, dan dia berpaling dari menjauhi atau berpaling dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Dia tidak ada penyandaran diri, tidak ada minta bantuan kepada selain Allah Ta'ala. Semuanya dia sandarkan kepada Allah Ta'ala. Ini yang akan nanti dibahas dalam hadis yang disampaikan dalam bab ini. Ya, sebagai contoh nanti disebutkan dalam hadis, ketika dia sakit, dia tidak minta ruqyah kepada orang lain. Ya. Bukan artinya dia tidak meruqyah dirinya, enggak. Tapi dia tidak minta ruqyah kepada orang lain. Saking apa? Saking dia bersandar dirinya hanya kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai dia tidak meminta kepada orang lain. Ini derajat yang mustahabbah, derajat yang sunnah di dalam mentahqiq tauhid. Nah, jadi mentahqiq tauhid ada berapa derajat? Ada 2 ya. Pertama derajat yang wajib. Artinya kalau ingin tercapai mentahqiq tauhid maka wajib memperhatikan hal-hal ini. Yaitu apa? Menghindari kesyirikan, menghindari bid'ah, dan menghindari maksiat. Kemudian yang kedua adalah derajat yang sunnah. Artinya ini adalah keutamaan. Semakin tinggi derajat tahqiq tauhidnya. Seandainya dia tidak mencapai derajat sunnah ini, ya tahqiq tauhidnya bisa dia capai. Cuma tidak tinggi derajatnya. Yaitu dengan penyandaran diri dan menghadapkan pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berlepas dari selain Allah Ta'ala. Ya. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ini dalam surat An-Nahl ayat 120 ya. Surat An-Nahl ayat 120 sampai 122 ya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ayat 120-nya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, beliau adalah ummatan, seorang pemimpin, seorang teladan. Qanitan, orang yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Qanitan lillahi, orang yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Hanifan, orang yang lurus mentauhidkan Allah Ta'ala. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Ada 4 sini ya. Pertama ummah, pemimpin, teladan. Yang kedua qanitan, senantiasa mentaati Allah Ta'ala. Yang ketiga hanifan, lurus dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang keempat walam yaku minal musyrikin, tidak termasuk orang musyrik. Kemudian dalam ayat 121, syakiral li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Sifat yang kelima,
pada Nabi Ibrahim alaihissalam di sini adalah syakirul li an'umi. Dia senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan dari Allah taala, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah taala telah menunjukinya dan memilihnya kepada jalan yang lurus, berada di atas agama Islam. Kemudian ayat 122-nya ini yang menunjukkan tentang keutamaannya. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan kami berikan kepada Ibrahim di dunia kebaikan. Anak keturunannya rata-rata menjadi nabi. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan sesungguhnya Ibrahim di akhirat kelak benar-benar termasuk orang-orang soleh. Nah, ini yang menjadi poin yang dibahas dalam bab ini tentang keutamaan mentahqiq tauhid. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mentahqiq tauhid dengan 5 sifat yang tadi disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan menjadikan Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh di akhirat. Berkata Az-Zajjaj yang ada dalam Syarah Syekh Al-Utsaimin, as-solih fil akhirah al-faiz. Orang yang soleh di akhirat adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Orang yang berhasil. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, wa min ghayatil fauzi fil akhirah dukhulul jannah bi ghairi hisabin wala azab. Dan puncak keberuntungan, puncak keberhasilan di akhirat adalah masuk surga dengan tanpa melalui hisab dan azab. Jadi dalilnya di sini. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Orang yang soleh di akhirat itu adalah orang yang beruntung. Orang yang bahagia, orang yang berhasil. Dan puncak keberuntungannya adalah masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi sini Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki yang pertama sifat ummah sebagai pemimpin, sebagai teladan. Pemimpin dalam agama ini, teladan dalam agama ini, pemimpin dalam tauhid. Punya gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Punya gelar Imamul Muwahhidin, pemimpinnya ahli tauhid. Kemudian beliau senantiasa mentaati Allah Ta'ala. Maka dengan mentaati Allah Ta'ala ini, senantiasa mentaati Allah Ta'ala ini berarti beliau tidak mungkin melakukan bid'ah dalam agama. Dan beliau senantiasa menjauhi maksiat. Karena maksiat itu adalah melanggar aturan Allah Ta'ala, bukan mentaati. Kemudian hanifau walam yakum minal musyrikin. Beliau lurus dalam tauhid dan tidak termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan apa? Beliau menjauhi kesyirikan. Jadi 3 hal tadi ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, beliau membersihkan tauhidnya dari syirik. Sehingga Allah Ta'ala katakan walam yakum minal musyrikin. Beliau tidak termasuk orang musyrik. Yang kedua, membersihkan tauhidnya dari bid'ah. Yang ketiga, membersihkan tauhidnya dari maksiat. Itu ditunjukkan dengan perkataan Allah Ta'ala apa? Qanitan lillah. Senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Ya, ditambahi dengan perbuatan baik beliau yang melebihi dari itu, yaitu apa? Syakirul li an'umi, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kebaikan yang menambah kebaikan. Kemudian dalil yang kedua
surat Al-Mu'minun ayat 59. Ya. Dalam ayat yang ke-59 Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun. Ini ayat 59. Kemudian ayat 60-nya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, bersedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Kemudian ayat 61 di sini yang menjadi dalil terhadap bab ini. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan kebaikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang utama. Ya. Ya, kalau kita rinci dari awal, ya, dari ayat 57, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya orang-orang yang karena takut kepada Rabb mereka, mereka sangat hati-hati. Itu orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka berhati-hati dalam hidup ini. Kemudian ayat 58, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Ini yang kedua adalah beriman kepada ayat-ayat Allah. Kemudian yang ketiga, ini ayat 59. Tadi kita baca, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Kemudian yang keempat, ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang gemar bersedekah dalam keadaan merasa takut. Jadi mereka bersedekah ini karena mereka takut akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Mereka tahu mereka akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang ke berapa? 5. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Di sini tentang orang-orang yang mentahqiq tauhid, ya. Pertama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Yang keempat adalah orang-orang yang gemar bersedekah. Yang kelima, orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya, tahqiq tauhid tingkat wajibnya terpenuhi, tidak menyekutukan Allah, ya. Kemudian apa tadi? Menghindari bid'ah dan menghindari maksiat. Ya. Nah, itu ditunjukkan dengan perkataan mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Juga mereka takut kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, orang yang sangat merasa takut kepada Allah Ta'ala, hidupnya berhati-hati. Itu disebutkan musyfikun, mereka berhati-hati dalam hidupnya. Tidak gegabah sehingga melakukan bid'ah dan maksiat. Itu kan perbuatan gegabah dalam agama. Kemudian tingkatan yang sunnahnya juga ada apa? Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan mereka gemar bersedekah.
Nah, karena mereka ini bersegera dalam kebaikan dan memenuhi syarat wajib tercapainya tahqiq tauhid, maka balasan dari Allah apa? Mereka dalam ayat ke-61, mereka orang-orang yang mereka wahum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan tersebut? Surga. Jadi mereka orang yang lebih dahulu mendapatkan surga. Artinya mereka adalah orang yang paling utama di dalam masalah masuk surga. Di antara paling utama dalam masuk surga apa? Orang yang masuk surganya itu kelasnya itu kelas paling utama. Apa di antaranya? Masuk surganya tanpa hisab dan azab. Masuk surganya tanpa hisab dan azab. Itu kelas yang paling utama dalam masuk surga. Paling terdahulu masuk surga. Ya, orang yang merasa takut kepada Allah sehingga hidupnya berhati-hati, maka bagaimana dia akan melakukan bid'ah, bagaimana dia akan melakukan maksiat. Hidupnya hati-hati karena takut pada Allah Ta'ala. Kemudian beriman kepada ayat-ayat Allah. Kemudian tidak menyekutukan Allah. Ya, dia menghindari syirik. Kemudian apa? Gemar bersedekah. Kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan. Maka orang-orang ini masuk surganya adalah orang-orang yang lebih dahulu, lebih utama. Maka di antara lebih utamanya tersebut adalah masuk surga dengan tanpa melalui hisab dan azab. Wallahu a'lam. Kemudian dalil yang ketiga, dalil yang terakhir dalam bab ini, ya. Adalah hadis, ya. Berkata al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, qala berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubairin, aku berada di samping Sa'id bin Jubair. Jadi Husain ini sedang bersama Sa'id bin Jubair rahimahumullah. Faqala, lalu berkata Sa'id, ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqaddal barihata, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Siapa yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Fakultu, maka aku, yaitu Husain bin Abdurrahman, menjawab, ana, saya. Ya, berarti kan ketika jatuhnya bintang tersebut beliau tidak tidur sehingga melihatnya. Tsumma qultu, kemudian aku berkata, melanjutkan perkataan tadi. Ama inni lam akun fi sholatin. Amma inni lam akun fi sholatin. Adapun aku, walaupun melihat bintang jatuh tadi malam, tapi aku tidak mendirikan sholat malam. Nah, ini tawadhu'nya salaf. Sehingga sebagian pensyarah hadis ini mengatakan, ya ini tawadhu'nya Husain bin Abdurrahman tidak menceritakan tentang sholat malamnya. Sebenarnya beliau sholat, tapi beliau tidak menceritakannya. Walakinni ludigtu, akan tetapi aku ini tersengat binatang. Jadi nggak bisa tidur karena disengat binatang. Sehingga tadi malam aku terjaga dan melihat bintang jatuh, bukan karena aku sedang sholat malam. Gitu. Qala, maka Sa'id bin Jubair berkata, fama sonata, apa yang kamu lakukan ketika kamu sakit disengat binatang ini? Kultu, aku menjawab, irtaqaitu, aku minta diruqyah.
Aku minta diruqyah. Qala, berkata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dzalika. Apa yang membawa kamu kepada melakukan itu? Apa yang menyebabkan kamu melakukan tersebut? Yaitu minta ruqyah ke orang lain untuk penyakit disengat binatang ini. Qultu, aku yaitu Husain bin Abdurrahman menjawab, hadithun haddatsanahu Sya'bi. Sebabnya adalah sebuah hadis yang kami mendengarnya dari sebuah hadis yang telah menceritakan hadis tersebut kepada kami Asy-Sya'bi. Jadi hadis ini kami dengar dari Asy-Sya'bi rahimahullah. Qala, Sa'id bertanya, wa ma haddatsakum? Apa yang diceritakan oleh Sa'id oleh siapa? Asy-Sya'bi kepada kalian? Apa hadis yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi kepada kalian? Qultu, aku yaitu Husain bin Abdurrahman menjawab, haddatsana an Buraidah bin Husayb. Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali dari penyakit ain dan penyakit disengat binatang. Jadi dalam hadis tersebut tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan atau dari sengatan binatang. Nah, saya disengat binatang, makanya saya minta ruqyah. Berarti apa yang dilakukan oleh Asy-Sya'bi ini memang ada, yang dilakukan oleh Husain ini ada dalilnya. Beliau melakukan itu berdasarkan dalil. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan atau sengatan binatang. Qala, berkata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus orang yang telah kembali kepada hadis yang dia dengar. Artinya sungguh bagus kamu melakukan sesuatu berdasarkan hadis yang kamu dengar. Artinya kamu mengikuti dalil. Bagus itu. Walakin akan tetapi haddatsana Ibnu Abbasin, telah menceritakan hadis kepada kami Ibnu Abbas. Anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umamu, dinampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya, maka aku melihat ada seorang nabi. Wa ma'ahur rahtu, diikuti oleh beberapa orang, enggak sampai 10, sedikit. Pengikutnya sedikit, enggak sampai 10. Wan nabiyya, dan aku melihat seorang nabi. Wa ma'ahur rajulu war rajulani, yang diikuti oleh seorang laki-laki dan 2 orang laki-laki. Pengikutnya lebih sedikit lagi ini. Cuma 1 orang atau 2 orang. Wan nabiyya, dan aku melihat seorang nabi. Walaysa ma'ahu ahadun, dan tidak ada pengikutnya seorang pun. Jadi ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Gak ada yang mengikutinya. Kemudian idrufiha, tiba-tiba dinampakkan li kepadaku sawadun azimun, umat yang begitu banyak. Fadhanantu annahum ummati, maka aku mengira mereka itu adalah umatku karena banyak umatnya. Faqila li, tapi dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, umat yang banyak ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Jadi bukan Nabi Muhammad dan umatnya, tapi itu Nabi Musa dan kaumnya. Fanadhartu, lalu aku melihat lagi. Fa idza sawadun azimun, tiba-tiba ada umat yang banyak lagi. Bahkan lebih banyak daripada yang tadi.
Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang paling banyak. Wa ma'ahum, dan bersama mereka, bersama umat Nabi Muhammad SAW ini, sab'una alfan, ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannata, yang masuk surga, bighairi hisabin, dengan tanpa hisab, wala adzabin, dan tanpa azab. Jadi dari umat Nabi Muhammad SAW ini ada 70.000 orang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Istimewa ini. Dalam hadis lain bahkan ada tambahannya. Wa ma'a kulli alfin sab'una alfan. Dan bersama 1.000 orang ada 70.000 orang lagi. Itu 70.000. Bersama setiap 1.000 ada 70.000 lagi. Berarti jumlahnya sangat banyak. Ya. Mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab dan azab. Sesuai dengan judul bab ini. Thumma nahadha. Kemudian Rasulullah SAW bangkit. Fadakhala manzilahu. Lalu masuk ke rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaika, lalu para sahabat mereka berbincang-bincang membahas siapakah mereka ini? Siapakah 70.000 orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan azab ini? Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang paling utama telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka itu adalah orang yang terlahir dalam Islam. Sejak lahir dia sudah dalam Islam karena orang tuanya Muslim. Sehingga Islamnya itu sejak lahir dia. Falam yusyriku billahi syai'a, maka mereka tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Ta'ala. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan kemungkinan-kemungkinan lain. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, fa akhbaruhu, maka mereka pun menceritakan kepada Nabi tentang perbincangan antara para sahabat. Tentang siapa 70.000 orang tersebut. Faqala, maka Nabi SAW kemudian berkata, humul ladzina la yastarquna. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Wala yaktawuna, dan tidak minta kai. Kai kalau di zaman Nabi itu dengan membakar besi lalu ditempelkan kepada tempat yang terasa sakit. Wala yatatayyaruna, dan mereka tidak bertatayyur, tidak berpesimis dengan burung dan sejenisnya, dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, yang tidak ada kaitannya dengan apa yang dia khawatirkan. Tidak bertatayyur, tidak berpesimis dengan apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Wa ala rabbihim yatawakkaluna, dan mereka hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Faqama Ukasyah bin Mihsan. Lalu berdiri seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Para sahabat yang terdahulu dalam masuk Islam. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan aku termasuk mereka, termasuk yang 70.000 orang tersebut. Qala, Rasulullah SAW bersabda, anta minhum, kamu termasuk mereka. Maka ini persaksian dari Nabi SAW bahwa Ukasyah bin Mihsan pasti masuk surga. Dan beliau pasti termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Thumma qama rajulun akharu. Kemudian berdirilah laki-laki yang lain.
Faqala lalu berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk mereka. Faqala, maka Nabi bersabda, sabaqaka biha Ukasyatu. Kamu telah didahului untuk mendapatkannya oleh Ukasyah bin Mihsan. Ya, sebagian ulama mengatakan Nabi mengatakan ini karena orang ini memang tidak termasuk yang 70.000 itu. Tapi kalau dikatakan lasta minhum, kamu tidak termasuk mereka, mungkin orang ini akan kecewa. Maka Nabi menggunakan ungkapan lain. Oh, kamu udah kedahuluan sama Ukasyah. Ini namanya ma'arid. Ya. Mengungkapkan suatu perkataan tapi maksudnya lain. Gitu. Ini untuk menjaga perasaan orang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini jelas-jelas Rasulullah SAW memberitakan kepada kita bahwa pada umat beliau ini ada 70.000 orang yang akan masuk surga dengan tanpa melalui hisab, apalagi melalui azab neraka. Sebuah keutamaan yang sangat tinggi. Siapa mereka? Maka Rasulullah SAW menyebutkan mereka adalah pertama adalah orang yang mengumpulkan 4 sifat. Pertama apa? Tidak minta ruqyah. Tidak meminta ruqyah. Ruqyah itu boleh. Selama tidak mengandung kesyirikan. Ruqyah itu boleh. Meruqyah diri sendiri boleh. Meruqyah orang lain juga boleh. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka berikanlah manfaat tersebut. Jadi meruqyah diri sendiri boleh, meruqyah orang lain juga boleh. Meminta ruqyah bagaimana? Meminta ruqyah juga boleh. Meminta ruqyah juga boleh. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Aisyah bahwa kalau kena penyakit ini mintalah ruqyah pada orang lain. Juga berkata kepada Asma binti Umais agar meminta ruqyah untuk anak-anak Ja'far yang terkena penyakit ain. Jadi boleh minta ruqyah juga. Tapi yang lebih utama adalah tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah. Jadi minta ruqyah itu boleh. Tetapi yang lebih utama adalah tidak meminta ruqyah. Ini yang dimaksud dalam hadis ini, tidak meminta ruqyah. Itu dia mengambil pilihan yang paling utama, yaitu tidak minta ruqyah pada orang lain. Sehingga mungkin dia meruqyah dirinya sendiri. Itu yang paling utama ya. Kemudian yang kedua, sifat yang dimiliki adalah wala yaktaun. Mereka tidak meminta kai. Ya, kai itu boleh, walaupun kai itu tidak disukai. Ya. Nabi mengatakan wa ana anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dari kai. Tapi Rasulullah SAW sendiri beliau pernah mengkai beberapa sahabatnya. Maka itu adalah larangan yang sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Sehingga dibolehkan kai itu pada penanganan terakhir. Kalau sudah berobat ini, berobat itu, masih tidak mempan, maka kai adalah pilihan yang terakhir, solusi terakhir. Jadi kai dibolehkan. Di sini yang disebutkan dalam hadis ini adalah tidak meminta kai kepada orang lain. Jadi yang utamanya adalah tidak meminta kai. Nah maka tidak meminta ruqyah, tidak meminta kai, ini masuknya dalam tahqiq tauhid derajat yang mana? Tadi kita sebutkan ada 2 derajat. Yang nafilah ya, yang sunnah. Sehingga Syekh bin Baz dalam syarah hadis ini atau ya ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa yang utama tidak minta ruqyah. Tapi kalau memang butuh kepada ruqyah dan dia sangat membutuhkan, maka tidak apa-apa.
Dan itu tidak menghalanginya dari mendapatkan keutamaan mentahqiq tauhid. So ini bukan derajat yang apa? Yang wajib, ini derajat yang nafilah, yang sunnah. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak bertatayyur. Tidak bertatayyur. Nah, kalau ini mah wajib. Masuknya kepada derajat yang wajib. Kenapa? Karena tatayyur itu apa? Syirik. Innamat tiyaratu syirkun. Sesungguhnya tatayyur itu adalah syirik. Hukum asalnya syirik asghar. Nah, tadi sudah kita sebutkan derajat yang wajib untuk tercapainya tahqiq tauhid, untuk mencapai derajat tahqiq tauhid yang wajib adalah membersihkan tauhid kita dari apa? Kesyirikan. Maka wala yatatayyarun ini masuknya kepada derajat yang wajib. Harus menghindari tatayyur, menghindari kesyirikan. Karena tatayyur adalah kesyirikan. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bersandar diri kepada Allah Ta'ala semata. Sehingga tidak minta kepada orang lain, walaupun itu hal yang dibolehkan. Tapi dia murni menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ini mentahqiq tauhid yang disampaikan oleh mu'alif dalam bab ini, ya. Dan keutamaannya yang begitu agung, ya. Sehingga kalau kita ingin mencapai derajat ini, ya kita harus memperhatikan syarat-syaratnya, kelengkapan-kelengkapannya supaya bisa mencapai derajat mentahqiq tauhid. Untuk mencapai keutamaan yang sangat tinggi ini, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka capailah syarat-syarat yang wajib untuk tercapainya tauhid. Setelah itu usahakan untuk mencapai kesempurnaan yang disunahkan di dalam mentahqiq tauhid ini. Dan 70.000 orang ini, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa dalam riwayat lain bersama 1.000 orang ada 70.000 orang lagi, menunjukkan banyak orang-orang ini. Dan itu belum habis kuotanya. Maksudnya belum tertutup kesempatannya. Maka kita pun masih ada peluang, kesempatan untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini tema yang kita bahas pada kesempatan ini, ya. Sudah selesai, ya. Cuma 3 dalil, ya. Dan bab berikutnya bab tentang kewajiban takut dari syirik, ya. Ya, ada 5 dalil, ya. Ya, nggak cukup kita sampai sekarang, kita bahas untuk sekarang ini. Ya, untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, ini pertanyaannya tidak berkaitan dengan tema, ya. Tapi berkaitan dengan musim yang akan datang. Sebentar lagi Ramadan. Setelah Ramadan, Lebaran. Nah, musim Lebaran musim apa? Mudik. Ini berkaitan dengan mudik ini pertanyaannya. Ya, tentang mudik ini, ya, mudik itu sesuatu yang boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi seandainya dengan mudik ini, kalau kita ada orang tua, ya, mereka merasa bahagia dengan kedatangan kita di musim Lebaran ini, maka itu sangat bagus, ya. Karena termasuk menggembirakan dan membahagiakan orang tua, dan membahagiakan orang tua termasuk birrul walidain, ya. Tapi birrul walidain itu ya nggak mesti itemnya itu mudik gitu. Itu hanya kalau mudik itu membahagiakan mereka.
Ya kalau mudiknya kita itu justru malah menyusahkan orang tua, ya sebaiknya nggak usah mudik. Pas anaknya mudik ke rumah orang tuanya, cemberut aja orang tuanya. Kenapa? Karena anak-anaknya berkumpul, ibunya capek masak, bersihin. Anak-anaknya bawa cucu-cucunya cuma numpang tidur, numpang makan, nginep, gak ikut membantu apa-apa. Jadi ini kelihatan dari wajahnya kok nggak ceria gitu. Ya ternyata karena hanya jadi beban saja di situ. Kalau memang cuma jadi beban begitu saja sehingga mengecewakan orang tua, ya dihindari mengecewakan orang tua. Mudik itu untuk membahagiakan orang tua kita. Kalau memang mereka bahagia dengan mudik tersebut, ya silakan mudik. Itu lebih baik. Ya karena itu adalah termasuk birrul walidain, menggembirakannya, bukan masalah mudiknya. Nah kemudian bagaimana kalau mudiknya itu dengan cara berhutang? Ya. Berhutang itu, ya kalau memang bukan kebutuhan yang terdesak, bukan kebutuhan yang mendesak. Berhutang itu sesuatu yang boleh tapi dibenci. Jadi kurang baik ya. Ya orang berhutang boleh, tapi itu sebenarnya tidak bagus ya. Sehingga banyak di sana dalil-dalil yang menyampaikan ancaman-ancaman tentang orang yang berhutang. Ya ketika mereka berhutang tapi mereka tidak bertanggung jawab, bahkan tidak ada niat baik untuk membayar hutang tersebut. Maka bila dalam keadaan tidak begitu penting, tidak begitu mendesak, ya yang terbaik kita tidak berhutang. Ya. Jadi bagaimana kalau mudik ini dengan modal hutang? Ya kalau memang mudiknya tidak begitu penting, bahkan orang tua juga tidak begitu gembira dengan kedatangan kita ke mereka karena hanya jadi beban mereka saja, ya sebaiknya tidak berhutang untuk melakukan mudik ini. Tapi kalau mudik ini orang tuanya nelpon, pokoknya kamu harus pulang, lebaran ini harus berkumpul. Bapak dan ibu kecewa kalau kamu tidak pulang, kamu harus pulang. Cerita ke orang tuanya nggak punya duit, mungkin nggak berani, takut membebani. Akhirnya dia berusaha, tapi nggak dapat juga. Akhirnya ambil jalan pintas minjam. Ya kalau memang mendesak, ya bab meminjam itu dibolehkan. Dibolehkan asal kita punya itikad baik bahwa ketika kita mengambil uang pinjaman tersebut, kita ada niat yang kuat untuk membayarannya. Maka Allah Ta'ala akan memudahkannya. Jadi perbuatan berhutang ini, ya ini adalah perbuatan yang buruk, yang tidak disukai, kecuali kalau dalam keadaan terdesak, ya. Dalam kebutuhan yang sangat mendesak dan kita tidak memiliki kemampuan. Maka kalau untuk sekedar kesempurnaan mah nggak usah berhutang. Ya. Memang dia mampunya nggak punya mobil misalkan gitu. Tapi memaksakan diri padahal nggak butuh-butuh amat mobil itu, hanya untuk ya apa namanya penampilan saja misalkan seperti itu ya. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Ya Allahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini masalah yang besar ya. Ya. Dan ini masalah yang terkadang orang salah memahami perkataan para ulama yang membicarakan masalah ini. Sehingga memang di dalam membicarakan masalah ini harus betul-betul mengikuti perkataan para ulama itu secara tuntas.
dan secara terperinci. Ya. Ada dalam masail kitab tauhid ini di bab yang mana ya? Itu tentang tidak ada udzur dengan sebab jahal. Jadi jahal terhadap syirik, jahal terhadap tauhid itu tidak ada uzur. Ya. Tapi apakah ini memang mutlak seperti demikian? Artinya dalam kondisi apapun, dimanapun dia berada, mutlak bahwa di sana tidak ada uzur ketika dia tidak mengetahui masalah kesyirikan lalu melakukannya. Ya. Wallahu ta'ala alam, ya, secara ringkasnya, tapi ini harus ada penjelasan yang lebih panjang ya. Mungkin kalau ini mah harus ada pembahasan satu majelis gitu ya. Bahwa hukum asalnya memang tidak ada uzur terhadap jahal akan kesyirikan ini hukum asalnya. Ya, kenapa? Karena kewajiban pertama dan paling utama dari setiap muslim, setiap orang adalah mentauhidkan Allah. Itu tujuan hidupnya. Sehingga semestinya setiap orang menyadari ilmu pertama yang harus dia pelajari itu tentang tauhid dan tentang pembatal tauhid, itu syirik. Sebelum dia belajar masalah-masalah agama yang lain, apalagi masalah-masalah duniawi. Ini yang pokok dulu. Kalau kita lihat perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, 13 tahun di Makkah itu hanya menanamkan masalah tauhid dan menghindari para sahabatnya dari apa? Kesyirikan. Sedikit sekali syariat berupa amaliyah yang turun di Makkah ya. Baru setelah hijrah ke Madinah, para sahabat sudah mengerti tentang tauhid dan tentang syirik, turunlah banyak syariat di situ. Jadi ini sebenarnya adalah target pertama dan paling utama kita adalah mencari ilmu ini dulu tentang tauhid dan syirik, karena ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tujuan utama diutusnya para rasul, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut ya. Jadi hukum asalnya begitu. Tapi kemudian di sana ada pengecualiannya, yaitu untuk orang-orang yang ilmu tidak menjangkau daerahnya. Nggak ada orang alim di situ misalkan. Media ilmu nggak nyampe ke situ. Ya. Sehingga dia yang mencari nggak menemukan itu, gitu penjelasannya. Maka bila dalam kondisi seperti itu ilmu tidak sampai ke tempatnya, orang alim juga tidak sampai ke tempatnya, kemudian dia juga tidak bisa menuju kepada tempat dia bisa mendapatkan keleluasaan di dalam mencari ilmu ini. Ya sebenarnya kan orang seperti itu harus hijrah. Harus hijrah kepada tempat yang di situ ada sumber ilmunya. Ya maka wallahu alam, kalau seperti orang-orang yang ini mungkin ya untuk zaman sekarang orang-orang yang terisolir ya. Hidup di mana mungkin ya? Di tengah hutan belantara mungkin seperti itu ya. Karena kalau sekarang sepertinya media ini sudah penyebaran ilmu ini sudah begitu mudah ya, terbantu, terfasilitasi dengan adanya media. Tapi seandainya ada orang seperti itu, maka wallahu ta'ala alam, ini ma'dzur dengan ketidaktahuannya. Ya, wallahu ta'ala alam.
Ya. Ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sifat tidak meminta ruqyah, sifat tidak meminta kai itu adalah masuk derajat yang sunnah. Jadi bukan derajat yang wajib. Sehingga bila ada orang minta ruqyah, bila ada orang minta kai, tapi dia menghindari kesyirikan, dia menghindari bid'ah, dia menghindari maksiat, maka dia tidak terhalangi dari mendapatkan tahqiq tauhid sebagai syarat untuk mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi yang utamanya tadi 3. Nah, ini tambahannya. Kalau sholat mah, sholat yang 5 waktu, tambahannya apa? Qobliyah, ba'diyah, sholat malam seperti itu. Jadi yang sunnah-sunnah ini adalah untuk meninggikan derajat dia di dalam keutamaan tersebut. Karena orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab yang 70 ribu orang tersebut itu tidak satu derajat semuanya, enggak. Derajat mereka berbeda-beda. Sehingga mereka masuk surga dengan tanpa hisab dan azab itu ya ada yang masuk duluan, ada yang pertengahan, ada yang belakangan. Tergantung bagaimana kualitas tahqiq tauhidnya tersebut. Ya. Kecuali kalau praktek tadi minta ruqyah, minta apa tadi? Kai ya. Itu dengan penyandaran hati kepada siapa nih? Si Rocky ini. Bukan Rocky Gerung, bukan. Rocky ini yang meruqyah. Kepada yang meruqyah ini. Jadi dia minta dengan adanya penyandaran. Nah, ini mah iya. Kenapa? Karena tawakal itu wajib hukumnya. Tawakal itu wajib hukumnya. Sehingga kalau dia bersandar kepada orang lain, itu berkurang tauhidnya. Kalau dia bersandar pada orang lain, ya, maka itu berkurang tawakalnya sehingga berkurang tauhidnya. Sehingga tadi dikatakan kalau memang kan secara asalnya minta ruqyah itu boleh. Tapi yang lebih utama tidak minta ruqyah. Karena kalau orang sering minta ruqyah nanti ada penyandaran diri kepada yang sakit ini di ruqyah sembuh. Nanti sakit lagi, minta ruqyah lagi ya, sembuh lagi. Akhirnya ada ketergantungan kepada yang meruqyah ini. Sehingga akan mengurangi penyandaran dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam. Ya. Itu saya dapatkan dalam penjelasan kitab ini, tapi saya lupa itu dari sarah siapa ya. Tapi itu juga tidak menyertakan tentang setiap 1000 membawa 70.000 ya. Apakah hadisnya sesuai atau tidak? Nanti saya teliti lagi. Tapi beliau mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa 70.000 menunjukkan jumlah yang banyak. Sehingga di antara bukti jumlah yang banyak ini, setiap 1000 bersama mereka nanti ada 70.000 lagi. Jadi jumlahnya sangat banyak. Nah, tentang 70.000 ini, ya, di antara mereka itu juga dengan sebab syafaat. Jadi sebab-sebabnya ini apa? Banyak. Cuma syarat wajibnya tadi harus terpenuhi. Apa? Menghindari syirik, menghindari bid'ah, menghindari maksiat. Nah. Sehingga ketika ada orang kedua minta, ya Rasulullah doakan saya termasuk 70.000. Kata Nabi apa tadi? Kamu telah didahului oleh Ukasah. Sebelumnya mengatakan itu sebenarnya maksudnya kamu nggak pantas masuk ke situ gitu. Tapi Nabi menggunakan ungkapan yang lain. Atau mungkin perkataan Nabi di situ supaya orang yang tidak pantas mendapatkan utama ini tidak minta kepada Nabi SAW. Artinya bahwa di antara sebabnya ya asal syarat tadi terpenuhi adalah apa? Adanya syafaat. Adanya syafaat. Seperti Ukasah bin Mihsan ya beliau minta syafaat kepada Nabi SAW untuk dimasukkan 70.000 orang tersebut. Ya, wallahu a'lam.
Ya, cukup mungkin. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian kita pada kesempatan hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf dari segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.